Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Syadil Fahmi. Saya biasa dipanggil Fahmi. Tujuan saya membuat video ini, saya ingin mempresentasikan hasil dari makalah apa yang telah saya buat. Saya berasal dari jurusan PAI di kelas A2. Selamat menonton dan happy watching. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama, alhamdulillah dan alhamdulillah karena kita selalu diberi kesehatan sampai saat ini kita dapat berjumpa dengan kawan-kawanku semua. Nah, tujuan saya duduk di depan, saya ingin mempresentasikan hasil dari makalah yang telah saya buat dengan tema Pancasila dalam lintasan sejarah, lahirnya semangat nasionalisme BPUPKI dan PPKI. Oke, pada kali ini saya akan membahas dengan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana semangat nasionalisme tumbuh dan berkembang dalam proses perumusan Pancasila. Untuk rumusan masalah yang kedua, apa peran BPUPKI dan PPKI dalam melahirkan Pancasila sebagai dasar negara yang mencerminkan semangat nasionalisme. Dan rumusan masalah yang terakhir, bagaimana nilai-nilai Pancasila merefleksikan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk selanjutnya, saya berharap kepada teman-teman semua agar menyimak apa yang akan saya sampaikan, agar teman-teman tidak salah paham mengenai sejarah lahirnya Pancasila sampai Pancasila pada saat sekarang yang dapat kita rasakan ini sebagai ideologi bangsa kita. Oke, sebelum saya lanjut kepada materi, saya ingin memberitahu kepada teman-teman sekalian, tujuan saya menyampaikan materi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis perkembangan semangat nasionalisme dalam konteks perumusan Pancasila. Yang kedua, memahami peran BPUPKI dan PPKI dalam melahirkan Pancasila. Yang ketiga, menjelaskan relevansi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, sekarang kita bahas untuk pembahasan yang pertama, yaitu apa? Semangat nasionalisme dalam berbangsa dan bernegara. Apa sih yang dimaksud dengan nasionalisme itu? Nah, oke, mari kita bahas. Nasionalisme adalah paham kebangsaan yang memiliki arti semangat dan kesadaran cinta terhadap tanah air. Nah, berarti yang pertama kita harus memiliki rasa semangat, yang kedua cinta kepada tanah air, memelihara kehormatan bangsa, memiliki kebanggaan sebagai penduduk bangsa. Nah, terus yang ketiga, kita harus memelihara kehormatan bangsa. Itu kita harus menjaga nama baik, kita harus mengharumkan nama bangsa, dan kita harus menonjolkan nama bangsa ini sekarang yang sedang berkembang untuk lebih ke tingkat maju. Memiliki kebanggaan sebagai penduduk bangsa. Nah, berarti kita harus bangga sebagai penduduk di negara Indonesia ini. Negara yang kaya, negara yang penuh dengan sumber daya alam yang insya Allah tidak terbatas dan lain sebagainya. Terus, serta memiliki rasa solidaritas terhadap sesama bangsa dan negara. Nah, kita berarti harus solid. Apa sih solid itu? Solid itu vakum bersatu. Nah, kita sebagai mahasiswa berarti kita harus bersatu. Nah, dalam lingkup kecil kita harus bersatu dalam sekelompok kelas ini sampai nanti ke tingkat universitas hingga ke jenjang bangsa dan negara, nah, dengan negara-negara tetangga lainnya. Nasionalisme itu berasal dari kata natio. Kata natio itu berasal dari kata bahasa Jerman yang artinya kelahiran. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme adalah paham untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Jadi intinya semangat nasionalisme itu semangat untuk mencintai bangsa dan negara sendiri, bukan negara orang lain, bukan negara
tetangga, bukan negara orang tua, bukan negara siapa. Yang intinya kita harus mencintai negara sendiri. Oke, selanjutnya adalah lahirnya semangat nasionalisme. Yang pertama, apa sih faktor-faktor kok bangsa Indonesia tuh mulai muncul lahirnya semangat, mereka mulai bersemangat dalam maksud untuk membangun semangat nasionalisme. Itu yang pertama adalah dikarenakan Indonesia itu telah dijajah oleh Belanda, negara Belanda selama 350 tahun. Penjajahan Belanda selama lebih dari 3 abad mengakibatkan penderitaan mendalam bagi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia itu merasa menderita soalnya dijajah dengan waktu yang cukup lama, sangat lama. Kebijakan kolonial yang menindas dan ekspoliatif mengakibatkan ketidakpuasan yang melahirkan berbagai gerakan nasionalis. Mereka ingin memberontak sebenarnya kepada Belanda, tetapi Indonesia belum mampu, negara kita belum mampu dengan keadaan yang begitu sengsaranya. Kondisi ekonomi yang buruk dan kurangnya akses pendidikan memperparah situasi, menciptakan kesadaran akan pentingnya kemerdekaan. Karena para pemuda, para pejuang dahulu itu mereka merasa diperas oleh bangsa Belanda. Akhirnya mereka memikirkan gimana sih supaya kita nggak diperas, gimana supaya kita tidak dijajah oleh Belanda. Nah, mereka memikirkan untuk gimana caranya merdeka. Terus yang kedua, faktor yang kedua tuh Perang Dunia 1 dan 2. Perang Dunia 1 dan 2 membawa dampak signifikan bagi Indonesia. Pada periode ini banyak pemuda terinspirasi oleh gerakan kemerdekaan di negara-negara lain. Dengan Jepang yang datang sebagai penjajah baru pada tahun 1942, muncul harapan baru untuk meraih kemerdekaan dari kolonial barat. Jepang memberikan sedikit keleluasan yang mendorong diskusi tentang kemerdekaan. Nah, karena ini pada perang pertama dan 2 dunia itu Jepang terdesak. Nah, pada perang ini yang menjajah Indonesia berganti, bukan Belanda lagi, yaitu negara Jepang. Karena Jepang ikut dalam perang ini, Jepang terdesak. Akhirnya Jepang membuka sedikit kesempatan, sedikit kelonggaran kepada bangsa Indonesia. 3. Munculnya organisasi nasionalis. Organisasi-organisasi seperti Budi Utomo yang berdiri pada tahun 1908 dan Serikat Islam yang berdiri pada tahun 1912 berperan penting dalam meningkatkan kesadaran nasional. Mereka mendorong pendidikan dan aktivisme di kalangan rakyat serta memperkenalkan ide-ide tentang hak asasi manusia dan keadilan sosial. Selain itu, munculnya Partai Nasional Indonesia (PNI) pada tahun 1927 yang ini bertepatan berdirinya dengan Pondok Saya, yang dipimpin Soekarno, menandai titik penting dalam perjuangan politik Indonesia. Nah, jadi setelah bangsa Indonesia itu mereka berpikir bahwa kita itu selalu terdesak, selalu didesak dan selalu diperas oleh para penjajah, akhirnya mulai muncullah organisasi nasionalisme yang telah saya sebutkan tadi. Terus yang keempat, keterlibatan pemuda. Dalam konteks ini, generasi muda mulai aktif terlibat dalam gerakan nasionalisme. Mereka menyebarkan gagasan-gagasan baru melalui media cetak dan diskusi di kalangan masyarakat. Nah, jadi para pemuda ini mereka udah mulai menyebarluaskan gagasan-gagasan baru melalui media cetak. Nah, jadi mereka mulai menulis pemikiran mereka di media massa, media cetak, seperti kalau saat ini tuh ada koran. Gitu. B. Bentuk-bentuk nasionalisme pada zaman proses pembentukan Pancasila. Yang pertama itu perjuangan melawan kolonialisme. Gimana sih perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme? Itu sebagai berikut. Jadi, nasionalisme Indonesia berkembang seiring dengan munculnya kesadaran kolektif untuk melawan penjajahan Belanda. Organisasi-organisasi yang dibentuk seperti Budi Utomo. Jadi organisasi Budi Utomo itu berfokus pada pendidikan dan kebangkitan budaya, serta Serikat Islam yang lebih bersifat politik dan ekonomi memainkan peran penting.
PNI di bawah kepemimpinan Soekarno menjadi wadah bagi kaum nasionalis untuk merumuskan visi kemerdekaan. Mereka mengorganisir aksi-aksi demonstratif dan mengedukasi rakyat tentang pentingnya kemerdekaan, memperkuat semangat nasionalisme. Terus yang kedua, semangat persatuan dan kesatuan. Yang pertama tadi perjuangan melawan kolonialisme, terus yang kedua semangat persatuan dan kesatuan. Konsep Bhinneka Tunggal Ika muncul sebagai respon terhadap keragaman etnis dan budaya di Indonesia. Para pemuda yang berpartisipasi dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928 berkomitmen untuk satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Hal ini menunjukkan usaha untuk menyatukan berbagai identitas yang berbeda dalam satu ikatan nasional. Perjuangan ini diwarnai dengan visi untuk menciptakan Indonesia merdeka dan bersatu, terlepas dari perbedaan yang ada. Oke, yang nomor 3, pengakuan atas keberagaman budaya. Pancasila dirumuskan untuk mencerminkan nilai-nilai yang menghargai keberagaman. Misalnya, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mencerminkan pengakuan terhadap berbagai agama. Sementara sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan nilai-nilai universal dengan mengakomodasi keberagaman. Pancasila berfungsi untuk menciptakan harmonisasi antar kelompok dalam masyarakat, menjadikan semua warga negara merasa diakui dan dihargai. Oke, yang keempat, tokoh-tokoh nasionalis. Tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta tidak hanya berperan dalam merumuskan Pancasila, tetapi juga dalam menginspirasi gerakan rakyat. Soekarno dalam pidatonya seiring mengedepankan pentingnya identitas nasional dan persatuan, Hatta menekankan perlunya keadilan sosial dan ekonomi untuk semua. Nah, jadi Soekarno itu mengedepankan pentingnya identitas nasional dan persatuan, sedangkan Hatta menekankan perlunya keadilan sosial dan ekonomi untuk semua rakyat. Yang kelima, proses rumusan Pancasila. Proses rumusan Pancasila melibatkan dialog antara berbagai elemen masyarakat dalam sidang BPUPKI. Diskusi ini melibatkan perwakilan dari berbagai suku dan daerah, menunjukkan kesepakatan kolektif dalam menentukan prinsip-prinsip negara. Hasilnya adalah 5 sila Pancasila yang mewakilkan nilai-nilai yang diinginkan oleh rakyat Indonesia untuk menciptakan negara yang merdeka, bersatu, dan berkeadilan. Oke, yang terakhir nomor 6, relevansi di era modern. Di era modern, Pancasila dan semangat nasionalisme masih sangat relevan. Tantangan globalisasi, pergeseran identitas, dan konflik sosial dapat diatasi dengan kembali pada nilai-nilai Pancasila. Implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam pendidikan, politik, dan kebudayaan dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, yang kedua, peran BPUPKI dan PPKI dalam melahirkan Pancasila. Yang pertama, BPUPKI dan lahirnya gagasan Pancasila. Ini akan saya ceritakan sedikit tentang sejarah lahirnya BPUPKI. Jadi, pada zaman penjajahan Jepang di Indonesia, tepatnya bulan Juni tahun 1944, 1 tahun sebelum Indonesia merdeka, Angkatan Perang Amerika Serikat mampu menaklukkan seluruh garis pertahanan Jepang di Pasifik, yaitu di Saipan, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Kepulauan Marshall. Peristiwa ini juga diikuti dengan peletakan jabatan Perdana Menteri Jepang PM Tojo yang digantikan oleh Jenderal Kuniaki Koiso. Pengangkatan Jenderal Kuniaki Koiso menjadi Perdana Menteri Jepang dilakukan tanggal 17 Juni 1944. Pada tanggal 7 September 1944, PM Koiso memberikan janji di depan sidang parlemen Jepang Teikoku Ginkai. Janji yang diungkapkan PM Koiso adalah Hindia Timur, yang pada saat itu adalah sebutan bagi Indonesia, akan diperkenakan untuk kemerdekaan. Tujuan PM Koiso memberikan janji tersebut
kepada Indonesia adalah supaya rakyat Indonesia tidak melakukan perlawanan terhadap Jepang dan mau membantu Jepang melawan sekutu. Untuk memberikan keyakinan rakyat Indonesia atas janji kemerdekaan yang diungkapkan oleh PM Koiso, rakyat Indonesia diperboleh mengibarkan bendera merah putih yang berdampingan dengan bendera Jepang, yaitu Hinomaru. Selain itu, pada tanggal 1 Maret 1945, pemerintahan penduduk Jepang di Jawa melalui Balantera Jenderal Kumaichi Harada menyampaikan pengumuman adanya pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Dokuritsu Jumbi Kosakai dalam bahasa Jepangnya, yang disingkat menjadi BPUPKI. Itu adalah sejarah singkat mengenai berdirinya BPUPKI di negara kita. Lalu apa sih tujuan dibentuknya BPUPKI? Tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk mengkaji, mendalami, serta menyelidiki bentuk dasar yang cocok guna kepentingan sistem pemerintahan negara Indonesia pasca kemerdekaan. Jadi BPUPKI tak lain dibentuk untuk mempersiapkan proses kemerdekaan Indonesia. Sementara tugas khusus BPUPKI adalah sebagai berikut. Yang pertama, membahas dan menyusun dasar negara Indonesia. Yang kedua, membentuk reses selama 1 bulan. Yang ketiga, membentuk panitia kecil yang bertugas untuk menampung saran-saran dan konsepsi dasar negara dari para anggota. Yang keempat, membantu panitia 9 bersama panitia kecil. B. Sidang-sidang BPUPKI dan peran tokoh-tokohnya. Yang pertama, sidang pertama. Sidang dibagi menjadi 2 babak yang dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan 10 sampai 16 Juni 1945. Pada sidang pertama, rancangan asas terkait dasar Indonesia merdeka segera dipidatokan. Usulan dari Muhammad Yamin disampaikan pada tanggal 29 Mei 1945 secara lisan, yakni sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. Dan 5. Peri kesejahteraan. Usulan secara lisan Muhammad Yamin tersebut berbeda dengan usulannya yang secara tertulis, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tokoh yang mengusulkan dasar negara Pancasila selanjutnya adalah Suepomo. Suepomo mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia pada tanggal 31 Mei 1945. Ia mengatakan negara yang dibentuk hendaklah negara integralistik atau negara persatuan yang berdasarkan hal-hal berikut. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Usulan dari Profesor Dr. Suepomo disampaikan pada tanggal 31 Mei 1945. Beliau ternyata memiliki pendapat sendiri berdasarkan 3 teori berikut. Teori yang pertama, sebagai yang dicetuskan oleh Thomas Hobbes, Jean Jacques Rousseau, Herbert Spence, John Locke, dan H.J. Lasky, ada sebuah usulan untuk golongan ini. Soekarno berpendapat bahwa dasar Indonesia yang dimaksud adalah filosofisme, slang atau berdasarkan filsafat, fundamen dan pikiran sedalam-dalamnya untuk didirikannya Gedung Indonesia Merdeka. Untuk mewujudkan, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 asas sebagai berikut. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan. 2. Internasionalisme yang didasari kemanusiaan. 3. Musyawarah dengan mufakat maupun perwakilan. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan melalui kebudayaan. Dari kelima asas tersebut tercetuslah nama Pancasila. Panca berarti 5, sila berarti dasar. Atas bantuan dari seorang ahli bahasa dan jika tidak disetujui, usulan dapat kembali disaring menjadi trisila: sosio-demokrasi, sosio-ketuhanan, dan demokratis. Selanjutnya, apabila ditolak kembali, trisila dapat menjadi ekasila, yakni gotong royong. Hanya 1 poin penting tetapi
dapat menjadi dasar negara yang utama bagi Indonesia. Dalam menjaga nilai Pancasila tersebut, banyak sosok yang telah berjuang dan berkorban untuk mencapai kemerdekaan bangsa. Salah satu sosok tersebut dapat kita lihat pada seri pemimpinan bangsa, Muhammad Hatta menjadi Pancasila sakral. Sidang kedua BPUPKI dimulai dengan adanya 6 anggota baru sebagai badan penyelidik. Insinyur Soekarno juga memberikan hasil laporannya atas pertemuan yang dilakukan pada tanggal 1 Juni 1945. Pertemuan tersebut adalah panitia kecil yang beranggotakan 8 orang, meliputi Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Maramis, Sutarjo, Ahmad Wahid Hasyim, Kiai Bagus Kusumo, Oto Iskandar Dinata, Muhammad Yamin. Tugas mereka adalah menampung dan mengidentifikasi usulan dari BPUPKI dan penetapan Pancasila. A. Sejarah PPKI. Sejarah PPKI dimulai saat kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik yang sudah mulai terlihat jelas. Pada 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang Jenderal Kuniaki Koiso mengumumkan bahwa Indonesia akan diberikan kemerdekaan jika Jepang mencapai kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya. Jepang mengharapkan dengan memberikan kesempatan kemerdekaan, tentara sekutu akan disambut oleh negara Indonesia sebagai penyerbu negara mereka. Akhirnya pada tanggal 1 Maret 1945, Jenderal Kumagichi Harada, pimpinan pemerintah penduduk militer Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan badan khusus untuk menyelidiki usaha-usaha dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang bernama BPUPKI. Pada hari ulang tahun Kaisar Jepang, Kaisar Hirohito, tanggal 29 April 1945, BPUPKI diresmikan. Dr. KRT Rajiman Widyo Diningrat ditunjuk sebagai ketua BPUPKI yang didampingi oleh Raden Panji Sueroso dan Ichibana Seiso sebagai wakil ketua. Pada saat itu Raden Panji Sueroso juga diangkat sebagai kepala kantor tata usaha BPUPKI yang dibantu oleh Masuda Toyojo dan Mr. Abdul Gofar Prigodingjo. BPUPKI beranggotakan 67 orang. 7 anggota dari BPUPKI adalah anggota istimewa. Mereka adalah perwakilan dari penduduk militer Jepang. Namun, ketujuh anggota tersebut tidak melihat suara, hanya jadi pengamat saja. Berdirinya BPUPKI telah diadakan 2 kali sidang dan pertemuan-pertemuan tidak resmi oleh panitia kecil. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Sidang BPUPKI pertama ini dikenang sebagai detik-detik lahirnya Pancasila. BPUPKI mengalami proses jeda atau istirahat selama sebulan lebih sebelum masa resesi ini dimulai. Dibentuknya panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang disebut dengan Panitia 9. Panitia 9 diketahui oleh Insinyur Soekarno dengan tugas mengolah usul-usul dasar negara dari para anggota BPUPKI. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1945 sampai 17 Juli 1945. Pada sidang kedua ini BPUPKI membahas tentang wilayah Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, rancangan undang-undang dasar, ekonomi, serta pendidikan di Indonesia. Setelah sidang kedua BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI resmi dibubarkan. BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah berhasil dan menyelesaikan tugasnya untuk menyusun rancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Setelah BPUPKI dibubarkan, disitulah mulai terbentuknya organisasi yang dinamakan dengan PPKI. Sidang PPKI yang pertama, sidang PPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu isinya mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, mengangkat presiden dan wakil presiden, yang terakhir membentuk Komite Nasional. Yang kedua, sidang PPKI kedua pada tanggal 19 Agustus 1945. Isinya: A. Pembagian wilayah Indonesia. B. Pembentukan Departemen Pemerintahan. Terus yang
terakhir sidang PPKI ketiga tanggal 22 Agustus 1945 yang isinya pembentukan Tentara Keamanan Rakyat TKR, pembentukan Badan Keamanan Rakyat BKR. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Arti Pancasila bagi bangsa Indonesia yaitu sebagai landasan pokok yang mengukuhkan identitas kolektif kita sebagai pilar utama negara dan panduan bagi pembangunan. Pancasila meresap dalam setiap aspek kehidupan kita. Melalui Pancasila, kita meneguhkan persatuan di tengah keragaman budaya, suku, dan agama yang kaya. A. Pengertian Pancasila. Pancasila merupakan dasar ideologi negara bagi Indonesia. Secara harfiah, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata panca yang artinya 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Oleh karena itu, Pancasila dapat diterjemahkan sebagai 5 prinsip atau 5 dasar. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila memiliki makna yang sangat penting dan mendalam. Pancasila memiliki fungsi sebagai panduan dalam pembentukan nilai-nilai dan norma-norma yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut adalah arti Pancasila bagi bangsa Indonesia. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini menggarisbawahi kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, namun terbuka bagi semua agama dan keyakinan. Ini adalah dasar untuk membangun toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini menegaskan pentingnya menghormati martabat dan hak asasi setiap individu. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, mengatasi perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip ini menunjukkan komitmen terhadap demokrasi, di mana kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan mencerminkan aspirasi rakyat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menunjukkan komitmen untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di antara berbagai lapisan masyarakat. B. Nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila. Yang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa sebagai landasan moral dan spiritual. Pengakuan bahwa manusia bersifat ketergantungan terhadap Tuhan. Kerendahan hati dalam menghadapi kebesaran Tuhan dan mematuhi ajaran agama dengan penuh kesetiaan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menghormati martabat setiap individu tanpa memandang perbedaan latar belakang. Memperlakukan orang lain dengan penuh kasih sayang, etika dan sikap menghargai. Menghormati hak asasi manusia dan kebebasan untuk berkembang secara penuh. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Menghargai keberagaman budaya, agama, dan suku fondasi bangsa yang kuat. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Menghargai keberagaman budaya, agama, dan suku dalam masyarakat Indonesia. Mempertahankan persatuan dan kesatuan sebagai fondasi bangsa yang kuat. Mendorong dialog dan kerjasama antara berbagai kelompok masyarakat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Mengedepankan partisipasi rakyat dalam pembuatan keputusan penting. Menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hak suara warga negara. Mencari solusi melalui musyawarah dan konsensus dalam pengambilan keputusan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengupayakan kesetaraan dalam distribusi sumber daya dan peluang. Menjamin akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Dan yang terakhir, memastikan perlindungan bagi masyarakat yang rentan dan marginal. Penutup, kesimpulan, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukanlah konsep yang statis, melainkan dinamis. Sejak dirumuskan hingga saat ini, Pancasila telah mengalami perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Pancasila terbukti mampu bertahan dan relevan dalam berbagai konteks sejarah, membuktikan fleksibilitas dan keagungan nilai-nilainya. Namun, tantangan masa kini
menuntut kita untuk terus menggali makna Pancasila secara lebih mendalam dan mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata dengan cara-cara yang inovatif dan relevan dengan zaman. Saran, semua materi yang telah ditulis oleh kami pasti tidak luput dari kesalahan. Namun diharapkan dengan adanya makalah ini dapat memberikan pemahaman, wawasan, dan informasi baru bagi semua pembaca dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau beberapa kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf atas sebesar-besarnya. Syukran ala kulli ihtimamikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syadid Al-Fahmi pamit undur diri.